Sadar nggak sih, belakangan ini cari uang 100.000 rasanya jauh lebih capek dibanding tahun-tahun lalu. Kalau Anda merasa hidup lagi ditekan dari segala sisi, itu bukan sekadar perasaan Anda saja. Kita sedang masuk ke gerbang 2026, tahun yang diprediksi bakal jadi ujian paling jujur buat dompet rakyat kecil. Mari kita bongkar apa yang sebenarnya sedang disiapkan di balik layar, dan kenapa kita wajib waspada mulai hari ini. Kita mulai dari dapur, tempat di mana realita ekonomi paling jujur terasa. Sadar nggak sih, sekarang uang 100.000 kayak nggak ada harganya sama sekali saat dibawa ke pasar. Fenomena shrinkflation makin gila dan nggak masuk akal. Harga barang mungkin terlihat tetap sama agar tidak memicu protes, tapi kalau Anda teliti, ukurannya makin ciut dan isinya makin sedikit. Rakyat kecil sekarang dipaksa jadi pesulap setiap hari, memutar otak cuma buat ngatur gimana caranya lauk sederhana seperti tempe dan telur tetap bisa tersaji di meja makan tanpa harus mengorbankan jatah makan esok hari. Kondisi ini menciptakan tekanan mental yang luar biasa bagi para ibu rumah tangga dan kepala keluarga. Setiap kali melangkah ke warung, ada rasa was-was karena harga yang minggu lalu sudah naik, minggu ini malah naik lagi. Kita seolah sedang bertarung dalam perlombaan yang garis finishnya terus dijauhkan. Dompet rakyat kecil tidak lagi hanya terkuras, tapi seolah diperas habis oleh kebutuhan dasar, yang harganya kian hari kian tak masuk di akal sehat. Masalah utamanya, kenaikan harga yang mencekik ini bukan semata-mata karena stok barangnya hilang dari pasaran atau petani kita berhenti menanam. Ironisnya, barangnya ada, tapi biaya untuk membawanya sampai ke tangan Anda yang menjadi biang keroknya. Rantai distribusi kita saat ini lagi dihantam oleh kenaikan biaya energi dan operasional yang nggak masuk akal. Ketika biaya transportasi logistik melambung, maka setiap butir beras dan tetes minyak goreng yang diangkut harus menanggung beban biaya tersebut hingga sampai ke dapur kita. Efek domino ini seperti bola salju yang makin lama makin besar dan menghantam siapa saja di jalur bawah. Para pedagang kecil pun sebenarnya menjerit karena mereka bingung. Harus menjual dengan harga berapa agar tetap laku, namun tidak merugi. Jika biaya logistik tidak segera dikendalikan, maka sekeras apapun kita bekerja, penghasilan kita hanya akan habis di jalan sebelum sempat dinikmati oleh keluarga di rumah. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa ada intervensi yang nyata, kita sedang menuju masa depan di mana protein bakal jadi barang mewah yang sulit dijangkau. Bayangkan, anak-anak kita yang sedang dalam masa pertumbuhan dan butuh asupan gizi terbaik, malah cuman bisa makan karbohidrat polosan karena orang tuanya sudah nggak sanggup beli daging atau ikan. Ini bukan sekadar masalah perut kenyang, tapi soal kualitas generasi masa depan yang terancam melorot karena kekurangan nutrisi penting akibat daya beli yang hancur. Kita nggak bisa menutup mata bahwa stunting dan penurunan kecerdasan anak adalah ancaman nyata dari krisis harga pangan ini. Rakyat kecil dipaksa menyerah pada keadaan dan menerima apa saja yang penting bisa mengganjal lapar, tanpa sempat lagi memikirkan gizi. Jika piring makan kita saja sudah terancam, lalu apa lagi yang tersisa untuk diperjuangkan jika modal utama bangsa ini, yaitu kesehatan anak-anaknya, sudah digadaikan demi bertahan hidup hari demi hari? Sekarang kita lihat kenyataan pahit di lapangan. Banyak orang yang sudah benar-benar tidak bisa lagi menyisihkan uang buat masa depan. Istilah kerennya adalah de-saving. Sebuah kondisi menyakitkan di mana kita terpaksa membongkar celengan atau menguras sisa saldo di ATM, cuman buat menyambung hidup sehari-hari. Tabungan yang seharusnya dipersiapkan untuk biaya sekolah anak atau modal usaha, kini ludes tak berbekas hanya untuk menutupi selisih harga kebutuhan pokok yang terus meroket. Fenomena ini adalah sinyal bahaya bagi ketahanan ekonomi keluarga di tahun 2026. Ketika pendapatan tidak lagi mampu mengejar kenaikan biaya hidup, maka benteng terakhir kita adalah tabungan. Namun, apa jadinya kalau benteng itu sudah runtuh? Kita seperti berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman. Rakyat kecil dipaksa hidup di ujung tanduk, berharap tidak ada keadaan darurat, karena mereka tahu betul, sudah tidak ada lagi uang cadangan yang tersisa. Kondisi ini sangat berbahaya dan bisa menjadi awal dari lingkaran setan yang sulit diputus. Saat tabungan habis sementara kebutuhan terus mendesak, pintu jebakan pinjol atau kredit macet mulai terbuka lebar di depan mata rakyat kecil yang sudah kepepet.
Rasa putus asa seringkali menuntun orang pada solusi instan yang justru mencekik leher di kemudian hari. Tawaran pinjaman cepat dengan bunga selangit jadi terlihat seperti penolong, padahal itu adalah awal dari kehancuran finansial yang jauh lebih dalam. Rakyat kecil yang awalnya hanya kesulitan membeli beras, kini harus berhadapan dengan teror penagih hutang yang tak kenal ampun. Inilah yang kita khawatirkan di tahun 2026, ledakan gagal bayar massal di tingkat masyarakat bawah. Ketika keluarga sudah terjerat utang demi sekadar bisa makan, maka stabilitas sosial kita pun ikut terancam. Kita tidak hanya bicara soal angka kemiskinan, tapi soal harga diri dan ketenangan hidup jutaan orang yang dirampas oleh keadaan. Dampaknya ternyata bukan cuma lari ke masalah ekonomi, tapi merembet ke kesehatan mental yang sering kali diabaikan. Rasa cemas, sulit tidur, hingga stres kronis karena memikirkan cara bertahan hidup besok pagi bakal jadi penyakit umum di sepanjang tahun 2026 nanti. Saat kepala keluarga terus-menerus berada dalam tekanan finansial tanpa henti, keharmonisan rumah tangga pun ikut dipertaruhkan. Emosi jadi mudah meledak, dan keceriaan di rumah perlahan sirna digantikan oleh diskusi berat tentang tagihan. Ini adalah beban psikologis yang sangat berat bagi rakyat kecil yang sebenarnya hanya ingin hidup tenang. Ketidakpastian ekonomi ini menciptakan trauma kolektif, di mana orang merasa tidak lagi memiliki kendali atas masa depan mereka sendiri. Kita harus sadar bahwa di balik angka statistik inflasi, ada jutaan manusia yang sedang berjuang melawan rasa putus asa di balik pintu rumah mereka masing-masing. Tekanan mental ini bisa menjadi bom waktu bagi tatanan sosial kita. Di tahun 2026, teknologi bukan lagi sekadar tren keren di kota besar, tapi sudah menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bekerja di lapangan. Banyak posisi yang dulu diisi oleh tenaga manusia, kini mulai digantikan oleh mesin otomatis atau sistem digital yang dianggap jauh lebih murah dan efisien oleh para pengusaha. Dari kasir minimarket hingga buruh pabrik, semuanya perlahan mulai digeser oleh teknologi yang tidak perlu dibayar lembur dan tidak pernah merasa lelah. Bagi rakyat kecil, ini adalah pukulan telak yang sering kali datang tanpa peringatan. Kita sedang menyaksikan pergeseran besar di mana tenaga kasar mulai kehilangan panggungnya. Saat perusahaan-perusahaan besar mulai memangkas jumlah karyawan demi efisiensi teknologi, pertanyaannya adalah, kemana jutaan pekerja ini harus pergi mencari nafkah? Ini bukan lagi soal masa depan yang jauh, tapi soal dapur yang harus tetap mengepul di tengah gempuran mesin. Bagi kita yang selama ini mengandalkan tenaga fisik atau keterampilan rutin yang itu-itu saja, persaingan di tahun 2026 bakal terasa makin gila. Kita tidak lagi sekadar bersaing dengan sesama manusia yang punya kebutuhan yang sama, tapi kita dipaksa balapan dengan kode program dan robot yang tidak butuh makan, tidak butuh asuransi, dan tidak butuh gaji bulanan. Standar efisiensi yang diterapkan perusahaan akan semakin tinggi, membuat mereka yang tidak punya akses ke pelatihan teknologi semakin terpinggirkan ke sudut paling gelap. Kenyataan pahitnya, harga jasa manusia bisa jadi dihargai makin murah demi bisa bersaing dengan biaya operasional mesin. Rakyat kecil yang tidak memiliki modal untuk belajar keahlian baru akan terjebak dalam pekerjaan serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Kita seolah dipaksa masuk ke dalam arena pertarungan yang tidak seimbang, di mana alat yang seharusnya membantu pekerjaan manusia justru malah mengambil alih mata pencaharian utamanya. Ini bukan berarti kita harus anti terhadap kemajuan teknologi, tapi ini soal bagaimana rakyat kecil dipaksa mengikuti balapan dengan perubahan yang kecepatannya benar-benar tidak masuk akal. Tanpa adanya persiapan yang matang dan perlindungan nyata dari pihak-pihak terkait, otomatisasi hanya akan memperlebar jurang antara si kaya yang memiliki modal teknologi dan si miskin yang hanya memiliki tenaga. Perubahan ini terjadi begitu cepat, sementara kemampuan adaptasi masyarakat bawah sering kali terhambat oleh keterbatasan biaya dan informasi. Jika tidak ada langkah antisipasi yang serius, kita akan melihat gelombang pengangguran baru yang lahir bukan karena malas, tapi karena keahlian mereka sudah dianggap usang oleh zaman. Kita harus mulai bertanya-tanya, apakah kemajuan ini benar-benar untuk menyejahterakan semua orang? Atau justru hanya untuk mempermudah segelintir orang sambil mengabaikan nasib rakyat kecil yang tenaganya tak lagi dibutuhkan. Persiapan mental dan peralihan keahlian kini bukan lagi pilihan, tapi syarat mutlak untuk tetap bertahan.
Akses untuk menjadi pintar dan tetap sehat di tahun 2026 terasa makin eksklusif dan mahal bagi rakyat kecil. Meskipun pemerintah sudah menyediakan berbagai program bantuan, kenyataan di lapangan seringkali berbicara lain karena munculnya biaya-biaya tak terduga yang sangat mencekik. Dari biaya seragam, buku, hingga iuran kegiatan sekolah yang kedoknya sukarela, semuanya perlahan menggerogoti dompet. Begitu juga dengan kesehatan. Rumah sakit seringkali menjadi tempat yang menakutkan, bukan karena penyakitnya, tapi karena tagihannya, yang bisa membuat tabungan seumur hidup ludes dalam sekejap. Bagi sebuah keluarga kecil, satu saja anggota keluarga jatuh sakit parah, itu bisa berarti kehancuran finansial total. Kita dipaksa memilih antara mengobati keluarga atau menjaga dapur tetap mengepul. Ketidakpastian harga obat-obatan dan layanan medis tambahan yang tidak ditanggung asuransi dasar membuat masyarakat bawah selalu merasa was-was. Di tahun 2026, kesehatan dan pendidikan bukan lagi hak dasar yang terasa nyaman, melainkan beban pikiran yang terus menghantui setiap kepala keluarga setiap kali mereka bangun tidur. Kualitas layanan yang jomplang antara mereka yang sanggup membayar mahal dengan mereka yang hanya mengandalkan fasilitas gratisan semakin mempertegas sekat sosial di masyarakat. Rakyat kecil seringkali harus mengantri berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk mendapatkan penanganan medis yang paling standar sekalipun. Sementara itu, di sisi lain, fasilitas mewah tersedia bagi mereka yang punya uang, seolah-olah nyawa dan kecerdasan manusia punya label harga yang berbeda-beda tergantung isi kantongnya. Kondisi ini membuat rakyat kecil semakin merasa terpinggirkan dan tidak dipedulikan oleh sistem. Ada perasaan minder dan putus asa saat melihat anak-anak dari keluarga kaya bisa mendapatkan fasilitas belajar terbaik, sedangkan anak-anak kita harus bertahan dengan fasilitas seadanya. Ketimpangan ini bukan cuma soal fasilitas, tapi soal kesempatan yang hilang. Rakyat kecil seolah dipaksa untuk menerima bahwa layanan berkualitas hanyalah mimpi yang tidak pernah bisa mereka sentuh dalam realitas sehari-hari. Akhirnya, sehat itu benar-benar jadi barang mewah, dan sekolah tinggi cuma jadi mimpi bagi mereka yang dompetnya tipis. Banyak anak muda berbakat dari kalangan bawah terpaksa mengubur cita-citanya dalam-dalam karena sadar orang tua mereka tidak akan sanggup membiayai kuliah yang biayanya terus melonjak gila-gilaan. Pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan untuk keluar dari kemiskinan, kini justru berubah menjadi tembok tinggi yang sangat sulit untuk dipanjat tanpa modal yang besar. Situasi di tahun 2026 ini memaksa kita untuk menerima kenyataan pahit bahwa kecerdasan dan umur panjang seolah hanya milik mereka yang mampu membayar. Bagi rakyat kecil, bertahan hidup tanpa jatuh sakit dan bisa menyekolahkan anak sampai lulus sekolah menengah saja sudah dianggap sebagai prestasi luar biasa. Jika biaya dasar untuk kualitas hidup manusia ini terus naik tanpa kendali, kita patut bertanya, akan seperti apa wajah generasi masa depan kita jika hanya segelintir orang saja yang berhak mendapatkan layanan terbaik? Tahun 2026 diprediksi menjadi titik balik di mana subsidi energi tidak lagi bisa dinikmati sebebas dulu. Listrik dan BBM mungkin tidak langsung dicabut total, tapi skema penjatahannya bakal dibuat makin ketat dan rumit, yang ujung-ujungnya membuat rakyat kecil harus membayar lebih mahal. Ketika tarif dasar listrik naik, bukan cuma lampu di rumah yang terasa lebih redup, tapi seluruh rencana keuangan keluarga jadi berantakan. Karena anggaran untuk makan terpaksa dialihkan demi membayar tagihan bulanan yang membengkak. Kenaikan biaya energi ini adalah ancaman laten yang masuk ke setiap celah kehidupan masyarakat bawah tanpa permisi. Bagi kita yang penghasilannya tidak ikut naik, setiap rupiah yang naik dari harga bensin atau tarif listrik adalah beban tambahan yang sangat berat. Kita dipaksa untuk hidup ekstra hemat, mematikan alat elektronik meski sedang dibutuhkan, dan membatasi mobilitas hanya karena harga bahan bakar yang sudah tidak masuk di akal lagi bagi kantong rakyat kecil. Efek dominonya sudah sangat jelas dan tidak bisa dihindari. Ketika biaya energi naik, maka biaya transportasi umum dan ongkos kirim barang juga akan ikut melambung tinggi. Biaya operasional untuk usaha kecil seperti warung nasi atau UMKM rumahan bakal membengkak drastis sehingga mereka terpaksa menaikkan harga jual atau mengurangi porsi. Rakyat kecil lagi-lagi berada di posisi paling terjepit karena mereka adalah konsumen akhir yang harus menanggung semua beban kenaikan harga dari rantai produksi yang panjang.
Ini bukan sekadar soal angka di pom bensin, tapi soal bagaimana barang-barang kebutuhan pokok di pasar jadi ikut naik karena ongkos angkutnya yang mahal. Inflasi energi ini adalah pajak tersembunyi yang paling kejam bagi mereka yang hidup dengan pendapatan pas-pasan. Kita seolah dipaksa bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama, sementara sebagian besar hasil, keringat kita, habis hanya untuk membayar biaya logistik dan mobilitas yang kian mencekik. Bayangkan seorang pedagang keliling yang harus menempuh jarak berkilo-kilometer setiap hari. Mereka kini harus menyisihkan untungnya lebih banyak cuman buat beli bensin agar bisa terus berjualan. Margin keuntungan yang tadinya sudah tipis karena persaingan, sekarang makin hilang tak berbekas dimakan biaya bahan bakar dan tagihan listrik kontrakan yang naik. Banyak usaha kecil yang mungkin terpaksa gulung tikar karena biaya modalnya tidak lagi sebanding dengan daya beli masyarakat yang juga sedang melemah. Kondisi ini menciptakan suasana yang sangat suram bagi ekonomi kerakyatan di tahun 2026. Rakyat kecil yang mencoba mandiri dengan berdagang justru dihantam oleh biaya dasar yang tidak bisa mereka kendalikan sendiri. Jika energi tidak lagi terjangkau, maka mesin penggerak ekonomi di tingkat bawah akan melambat, meninggalkan banyak keluarga dalam ketidakpastian antara melanjutkan usaha dengan risiko rugi atau berhenti bekerja dan kehilangan mata pencaharian sepenuhnya. Impian untuk memiliki rumah sendiri bagi rakyat berpenghasilan rendah kini terasa makin jauh. Bahkan seperti pungguk merindukan bulan di tahun 2026. Harga tanah terus melangit tanpa kendali, sementara skema bunga KPR makin sulit dijangkau oleh mereka yang gajinya hanya naik setahun sekali. Membeli rumah bukan lagi soal kerja keras semata, tapi sudah menjadi hak istimewa yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang yang punya modal besar sejak awal. Bagi rakyat kecil, menabung untuk uang muka rumah terasa sia-sia karena kenaikan harga properti selalu lebih cepat daripada kemampuan mereka mengumpulkan uang. Kita terjebak dalam situasi di mana harga rumah sudah tidak masuk akal jika dibandingkan dengan upah minimum yang ada. Harapan untuk punya aset sebagai pegangan di hari tua perlahan luntur, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa seumur hidup kita mungkin hanya akan menjadi penyewa di tanah sendiri. Akibat sulitnya memiliki hunian mandiri, banyak keluarga kecil terpaksa tetap menumpuk di rumah orang tua atau hidup berdesakan di kontrakan sempit yang biayanya terus naik setiap tahun. Fenomena rumah 3 generasi yang dipicu oleh keterpaksaan finansial ini bakal makin masif kita temui di tahun 2026. Hidup dalam ruang yang terbatas bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga soal tekanan psikologis dan hilangnya privasi yang bisa memicu konflik internal di dalam keluarga. Rakyat kecil dipaksa mengeluarkan sebagian besar penghasilannya hanya untuk membayar sewa tempat tinggal yang kualitasnya seringkali jauh dari kata layak. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk gizi anak atau pendidikan habis begitu saja untuk membayar uang kontrak yang tidak akan pernah menjadi milik sendiri. Kita seolah sedang membayar untuk tetap bisa bertahan hidup di bawah atap orang lain tanpa pernah punya kepastian kapan semua ketidakpastian ini akan berakhir. Ruang gerak kita sebagai manusia merdeka makin dibatasi oleh kepemilikan aset yang kian sulit diraih. Kepastian untuk memiliki tempat tinggal tetap di masa tua kini menjadi sesuatu yang sangat mewah bagi sebagian besar dari kita yang bekerja di sektor informal atau buruh upahan. Tanpa adanya kebijakan perumahan rakyat yang benar-benar berpihak pada kantong kecil, jurang ketimpangan antara pemilik tanah dan penyewa akan semakin lebar dan permanen. Tahun 2026 menjadi pengingat pahit bahwa rumah bukan lagi sekadar kebutuhan dasar manusia untuk berlindung, melainkan komoditas yang dipermainkan oleh pasar. Bagi mereka yang dompetnya tipis, memiliki sertifikat rumah atas nama sendiri mungkin hanya akan berakhir sebagai cerita dongeng yang diceritakan kepada anak cucu. Kita dipaksa untuk terus berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain, menghabiskan usia hanya untuk menjamin agar tidak terusir dari tempat kita memejamkan mata setiap malam. Banyak yang terlihat sibuk berangkat pagi pulang sore, tapi sebenarnya penghasilan yang mereka bawa pulang nggak pernah cukup buat hidup layak. Inilah fenomena yang bakal mendominasi tahun 2026. Ledakan angka pengangguran terselubung, di mana orang-orang terjebak kerja serabutan tanpa jaminan kesehatan, tanpa uang pensiun, apalagi kepastian hari tua.
Mereka bekerja hanya untuk bertahan hidup hari ini, tanpa punya sisa sedikit pun untuk merancang masa depan yang lebih baik. Status bekerja dalam statistik seringkali menipu, karena di balik itu ada jutaan rakyat kecil yang berjuang dengan upah di bawah standar dan jam kerja yang tidak manusiawi. Mereka adalah pahlawan keluarga yang dipaksa menerima apa saja yang ada di depan mata karena lapangan kerja formal yang menjanjikan stabilitas sudah semakin langka. Kita akan melihat banyak orang yang seolah-olah punya kesibukan, padahal sebenarnya mereka sedang berdiri di bibir jurang kemiskinan yang siap menelan kapan saja. Sektor informal bakal membeludak parah karena pintu masuk ke pekerjaan kantoran atau pabrik formal makin menciut setiap tahunnya. Hal ini menciptakan persaingan berdarah-darah di tingkat bawah, di mana sesama rakyat kecil harus saling sikut hanya untuk mendapatkan recehan yang nilainya pun kian menyusut. Di tahun 2026, harga jasa manusia akan dihargai makin murah karena jumlah pencari kerja jauh lebih banyak daripada peluang yang tersedia, membuat posisi tawar kita sebagai pekerja benar-benar jatuh ke titik terendah. Kenyataan ini sangat getir, karena saat semua orang lari ke sektor informal seperti ojek online atau jualan kaki lima, pasar pun menjadi jenuh dan keuntungan per orangnya jadi semakin kecil. Rakyat kecil dipaksa bertarung dalam arena yang sama dengan alat tempur yang seadanya, sementara kebutuhan hidup tidak mau tahu betapa sulitnya mencari pelanggan saat ini. Kita tidak hanya menghadapi krisis ekonomi, tapi juga krisis martabat di mana tenaga manusia seolah menjadi barang obralan yang tak lagi dihargai secara layak. Tanpa adanya sistem perlindungan sosial yang benar-benar kuat dan merata, rakyat kecil bakal terus dipaksa berjalan di atas tali tipis yang sewaktu-waktu bisa putus kalau ada guncangan ekonomi sedikit saja. Bayangkan jika tiba-tiba mereka sakit atau ada anggota keluarga yang butuh biaya mendadak. Tidak ada asuransi, tidak ada pesangon, dan tidak ada jaring pengaman dari tempat mereka bekerja. Hidup terasa seperti judi setiap harinya, di mana satu keputusan salah atau satu hari tidak bekerja, berarti tidak ada nasi di piring keluarga. Kondisi kerentanan ini akan menciptakan ketegangan sosial yang tinggi di masyarakat bawah sepanjang tahun 2026. Rakyat kecil akan merasa bahwa mereka berjuang sendirian tanpa ada pelukan dari sistem yang seharusnya melindungi. Jika jaring pengaman ini tidak segera diperbaiki, kita bukan hanya akan melihat kemiskinan yang bertambah, tapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap masa depan. Kita dipaksa bertahan di tengah badai dengan tangan kosong, berharap keajaiban datang sebelum tali tipis tempat kita berpijak benar-benar terputus. Intinya, 2026 bukan tahun untuk menyerah, tapi tahun bagi kita untuk bangun dari pola lama yang sudah nggak relevan lagi. Kita harus sadar bahwa di tengah gempuran ekonomi yang makin liar, cuman persiapan matang dan kecerdikan dalam mengelola sumber daya yang terbataslah yang bisa jadi payung pelindung utama. Jangan tunggu sampai keadaan makin sulit. Inilah saatnya kita mulai memangkas gengsi, memperkuat ketahanan mandiri, dan fokus sepenuhnya pada hal-hal yang benar-benar esensial demi menjaga dapur tetap mengepul dan keluarga tetap aman. Video ini dibuat bukan untuk menyebarkan kepanikan atau pesimisme. Ya, semua informasi di sini murni bertujuan sebagai bahan edukasi dan diskusi bersama mengenai situasi ekonomi yang sedang terjadi. Setiap keputusan finansial, strategi bertahan hidup, atau langkah investasi yang kamu ambil sepenuhnya kembali ke tangan masing-masing penonton. Sangat disarankan untuk tetap melakukan riset mandiri, bijak dalam menyaring informasi, dan selalu sesuaikan langkah kamu dengan kondisi dapur serta keuangan pribadi masing-masing. Kalau video ini bermanfaat, silakan klik like dan share ke orang-orang terdekat agar kita bisa lebih waspada bareng-bareng. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan update strategi bertahan di tahun 2026. Tulis di kolom komentar, persiapan apa yang sudah Anda lakukan sekarang? Mari kita saling berbagi tips di sana. Sampai jumpa di video berikutnya.